Halo guys, Delta Gonzales di sini dan pembahasan kali ini nampaknya akan terlihat lebih seru buat kalian yang suka sepak bola, entah itu cewek, entah itu cowok, pokoknya yang suka sepak bola pasti tertarik ya di sini. Ya, penganugerahan Ballon d'Or 2021 hingga kini memang masih menjadi polemik ya, yang nampaknya kelihatannya nggak akan habis dengan cepat, nggak akan selesai begitu saja dengan cepat. Karena terbukti masih aja ada kabar-kabar baru yang cukup ramai di sosial media. Jadi gini ya, Ballon d'Or 2021 sudah digelar pada Senin 29 November kemarin yang berlangsung di Théâtre du Châtelet. Gimana bacanya? Yang pokoknya di Perancis. Nah, kalau di Indonesia waktu itu memang sudah memasuki tanggal Selasa 30 November dini hari waktu Indonesia Barat. Aku juga nonton ini. Dimulai pukul 2:30 pagi sampai pukul 4 lebih. Ini subuh-subuh aku nonton ya. Dan waktu itu yang keluar sebagai pemenang penghargaan individual paling bergengsi adalah Lionel Messi. Dengan didapatkannya trofi di tahun 2021 ini, otomatis koleksi Ballon d'Or Messi lengkap menjadi 7 buah. Karena tercatat ini ya, sebelumnya mantan pemain Barcelona ini pernah mendapatkan Ballon d'Or juga di tahun yang pertama 2009, lalu 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, dan yang terakhir 2021 kemarin. Oke, kalau kita hanya tahu info yang aku sampaikan tadi, nampaknya memang nggak ada yang salah ya, dan nggak ada yang perlu diperdebatkan gitu kalau cuman ngomongin yang tadi. Namun nih gengs ya, kita perlu membedah hal-hal yang mengiringi Ballon d'Or di tahun ini hingga munculnya nama Robert Lewandowski. Banyak banget buntut kejadiannya. Yuk kita flashback aja ya di tahun 2020. Jadi penghargaan Ballon d'Or ini di 2020 sama sekali tidak digelar dan tidak memiliki pemenang waktu itu. Bisa ditebak alasannya karena virus corona memang tengah ganas-ganasnya saat itu ya, dan sehingga penganugerahan ini nggak tahu nih entah diundur atau memang ditiadakan, masih menjadi pertanyaan pula. Meanwhile di tahun 2020 kita semua juga tahu apa yang sudah dilakukan oleh Lewandowski di tahun itu. Ibaratnya nih ya, dia sudah memiliki segalanya di tahun 2020. Tercatat Lewi memainkan 44 laga dengan gol 47 buah. Sudah terbukti, berarti di sini tercatat Lewi bisa mencetak gol 1, sekian ya per pertandingan. Tapi apa yang didapat? Ballon d'Or ternyata juga belum bersahabat dengannya. Udah kita teruskan di tahun 2020-nya. Kemudian di tahun 2021 nih, orang-orang benar-benar sangat berharap Lewandowski bisa mendapatkan trofi ini, termasuk gue ya. Karena ya memang lebih layak sih kalau menurutku ya, Lewi lebih layak semuanya. Tapi semua menjadi kacau setelah Messi yang dinobatkan sebagai juaranya. Sekarang kita mari deh head to head kan ya. Aku ngomong berdasarkan data di sini. Lewandowski tercatat main 54 dengan gol 64, 10 assist dan dia mendapatkan 4 trofi. Kita bandingkan dengan Messi, dia memainkan 56 dan hanya mencetak 41 gol, 17 assist dan 2 trofi. Jelas ya, semua insan sepak bola kecewa dengan French Football selaku penyelenggara Ballon d'Or di sini. Mulai dari sesama pemain legenda, dan hingga pelatih pun menyayangkan hasilnya. Kenapa Messi tidak terlalu berpengaruh hebat di tahun ini. Kalau tadi udah ngomongin head to headnya kan udah bisa dilihat nih, keren banget, lebih keren Lewi daripada Messi secara pencapaian ya. Bayangkan 4 trofi bandingkan Messi yang hanya dengan 2 trofi. Hal ini bahkan menjadi trending di Twitter malam itu, dan aku anehnya di sini ya, yang menang Messi, tapi yang trending bukanlah nama Messi di situ. Ada justru Lewandowski, Ribery, Sneijder, dan juga Ballon d'Or itu sendiri. Kalau kamu yang suka sepak bola pasti tahu ya, pasti juga ngecek.
Dan semua mengeluh-elukan Lewandowski lah yang lebih layak mendapatkan Ballon d'Or 2021 daripada Messi yang gak ada apa-apanya menurut netizen. Tapi kita lihat ya, Messi cuma juara Copa del Rey dengan Barcelona waktu itu, dan tidak pernah menjebol gawang Real Madrid sejak Cristiano Ronaldo hengkang. Dia juga menghilang di laga-laga besar di musim ini, juara Copa America yang seharusnya digelar 4 tahun sekali tapi malah berubah menjadi setiap tahun. Messi juga tidak mencetak gol di final waktu itu maupun semifinal. Dan secara individual performanya di PSG kita tahu seperti apa, belum terlalu muncul dan belum terlalu bersinar di PSG sejak kepindahannya. Ini berdasarkan akun Instagram fansnya Cristiano Ronaldo. Tapi memang ada benarnya juga kalau kita telaah ya, cuma 2 trofi dan juga tidak terlalu bersinar permainannya di tahun ini. Nah, untuk peringkat 5 besar Ballon d'Or 2021, yang pertama itu Messi dengan perolehan 613 votes. Yang kedua Lewandowski sayang sekali dengan 580 votes. Yang ketiga Jorginho, yang keempat Karim Benzema, dan yang kelima ada N'Golo Kante. Selisih sedikit ya dengan vote. Dan ini aku juga masih bingung siapa yang memberikan voting, siapa saja yang bisa menaruhkan suara ke pemain-pemain nominasi. Tapi kemarin sempat muncul ada, ternyata yang berhak untuk memberikan suara itu salah satunya adalah perwakilan jurnalis dari setiap negara. Dan dari negara kita Indonesia ini ada teman kita yang namanya Nurdin Saleh dari Koran Tempo. Dia memvoting 5 besar, yakni urut ya dari pertama Jorginho, Messi, Kante, Lewy, dan Cristiano Ronaldo. Tapi sayang Cristiano Ronaldo hanya finish di nomor 6. Nurdin Saleh nggak salah kok kalau milih Jorginho ya, karena ada beberapa teman-teman kita yang lainnya juga memilih Jorginho untuk sebagai pemenangnya. Nah, kita ikuti aja rekaman berikut ini. Mereka ini milih siapa sih kalau disuruh ngevote Ballon d'Or gitu ya? Kita simak. Jorginho, soalnya dia dari Chelsea, kan aku The Blues ya. Terus habis itu dia juga sempat menang waktu Italia di Euro 2021. Aku pilih Lewandowski karena dari skill permainan aku lebih suka Lewandowski daripada Messi. Yang harus dapat itu harusnya itu Lewy ya, Lewandowski ya, karena ya dilihat dari permainannya aja lah, banyak banget gol yang dicapai, banyak lah yang dicapai daripada Messi kayak gitu. Oke, itu tadi ada beberapa teman kita yang milih, ada yang milih Lewy yang lebih layak, ada juga yang milih Jorginho dengan alasan mereka sendiri-sendiri ya. Tapi kalau aku, kalau boleh milih ya, aku milih tetap Lewy karena secara head to head, secara permainan itu lebih enak Lewy dan lebih ganas Lewy gitu kan. Ya seperti itu aja sih. Setelah banyaknya cercaan, banyaknya penyesalan dari banyak pihak yang muncul karena kemenangan Messi ini, Pascal Ferry selaku kepala redaksi French Football nampaknya ini mulai panik. Jadi banyak nih yang mendesak French Football untuk bisa mengeluarkan Ballon d'Or 2020 dan tentunya untuk Lewy harusnya di sini ya. Dia ngomong ini, si Pascal ini ngomong Ballon d'Or 2020 kemungkinan masih akan diselenggarakan. Kita bisa memikirkannya dan memberikan trofinya kepada si pemenang. Kita harus menghormati sejarah penilaian yang didasarkan kepada suara. Dirinya nggak yakin apakah Lewandowski akan mendapatkan Ballon d'Or 2020 karena belum ada vote untuk Lewy di tahun lalu. Tapi kita nggak harus tidak bisa memutuskannya hari ini atau besok. Itu aku kutip dari goal.com. Ini menurut Pascal Ferry. Ya mungkin nggak ada suara di tahun lalu karena memang suaranya nggak dibuka di tahun lalu. Aduh Bapak Pascal. Ya pokoknya kita butuh keadilan untuk Lewandowski dengan pencapaian Lewy dan macam-macamnya yang dia dapatkan. Kita butuh keadilan atas nama insan sepak bola ya. Ya, aku Delta Gonzales menuntut keadilan untuk Lewandowski ya. Oke, simak terus informasi unik, asik lainnya di Tribun News Podcast ya, dan hanya di Spotify.